Yang saya hormati Ibu Wina Damayanti dan teman-teman sekalian, selamat pagi, nama budaya. Pada kesempatan hari ini kami kelompok 6 akan menampilkan video tentang pengembangan media. Adapun nanti yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 6 yaitu media berbasis visual, yang kedua media berbasis audiovisual, yang ketiga adalah media berbasis komputer, yang keempat multimedia berbasis komputer dan interaktif video, yang kelima media Microsoft PowerPoint, yang keenam media internet. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyaksikan video dari kelompok 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang media berbasis visual. Media visual merupakan media yang paling familiar dan paling sering dipakai oleh seorang guru dalam pelajaran. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media jenis ini berkaitan dengan indera penglihatan. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan. Media visual pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Media visual bisa berupa gambar represent seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuai benda. Diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Selanjutnya, grafik seperti tabel, grafik, dan chart bagan yang menyajikan gambaran atau kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar. Media visual adalah media yang berkaitan dengan indera penglihatan. Media visual biasanya dibagi menjadi dua, yaitu di layar yang dapat diproyeksikan dan non-proyeksi. Jadi media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang bisa dinikmati lewat panca indera. Selanjutnya, prinsip-prinsip media berbasis visual. Usahakan visual itu sederhana mungkin dengan menggunakan gambar garis, karton, bahkan dan diagram. Gambar realistis atau digunakan secara hati-hati karena gambar yang sangat rinci dengan realisme sulit diproses dan dipelajari, bahkan seringkali mengganggu perhatian siswa untuk mengamati yang seharusnya diperhatikan. Gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep, misalnya dengan menampilkan konsep-konsep yang divisualisasikan itu secara berdampingan. Caption, keterangan gambar harus disiapkan terutama untuk menambahkan informasi yang sulit dilukiskan secara visual, misalnya tanah, kumpulan orang banyak, dan lain-lain. Yang kedua, memberi nama orang, tempat, atau objek yang menghubungkan kejadian atau di dalam lukisan dengan visual sebelum atau sesudahnya. Warna dan pemberian bayangan digunakan untuk mengarahkan pemberian dan membedakan komponen-komponen. Selanjutnya, tekanan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. Visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dipahami. Selanjutnya, unsur-unsur media berbasis visual. Kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada elemen yang terkandung dalam suatu visual. Contohnya, jika menggunakan metode presentasi dengan slide, gunakanlah jenis huruf yang tidak terlalu berlebihan. Sajikan kata kuncinya saja di dalam slide-nya. Yang kedua, keterpadanan. Keterpadanan mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati berfungsi secara bersama-sama. Selanjutnya, penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sederhana mungkin, seringkali konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Selanjutnya adalah keseimbangan
Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Keseimbangan yang keseluruhannya simetris disebut keseimbangan formal. Yang terakhir adalah warna. Warna merupakan unsur visual yang penting, tetapi harus digunakan dengan hati-hati untuk memperoleh dampak yang baik. Macam-macam media berbasis visual. Media visual yang tidak diproyeksikan. Yang pertama, Wall-Street. Media ini termasuk media visual non-proyeksi, sebab penggunaan dan tampilan media ini tanpa menggunakan alat bantu proyektor. Yang kedua, buku cetak. Buku cetak merupakan media visual non-proyeksi. Dengan menggunakan buku, anak-anak didik bisa melihat dan mengakses pesan materi pembelajaran secara langsung tanpa bantuan alat lain yang bersifat proyeksi. Yang ketiga adalah papan tulis. Papan tulis merupakan media yang paling banyak untuk guru dalam pelajaran. Papan tulis ini juga termasuk media visual non-proyeksi. Yang keempat adalah gambar atau foto. Gambar atau foto adalah media visual yang penting dan mudah didapat. Penting sebab dapat memberi penggambaran visual yang konkret tentang masalah yang digambarkannya. Yang kelima adalah slide. Apabila kita menggunakan istilah slide, maka yang kita maksud adalah slide yang tidak bersuara alias slide bisu. Adapun untuk slide yang disertai dengan suara, kita pergunakan istilah lain yaitu sound slide atau slide suara. Perangkat perkara slide berupa proyektor slide. Media berbasis audiovisual. Media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar dan suara. Alat-alat yang termasuk media audiovisual contohnya televisi, video VCD, sound slide, dan film. Ciri-ciri audiovisual bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelum oleh perancang atau pembuatnya, merupakan presentasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif, berorientasi kepada guru dengan tingkatan perlibatan interaktif murid yang rendah. Kegunaan audiovisual mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, melampaui batasan ruang dan waktu, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungannya. Fungsi audiovisual. Fungsi atensi merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran. Fungsi efektif dapat terlihat pada tingkatan kenikmatan siswa pada saat belajar, karena media ini dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Fungsi kognitif terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkap bahwa media ini memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar tersebut. Fungsi kompensatoris terlihat dari hasil yang memberikan konteks untuk mengkondisikan siswa yang lemah dan lamban memahami isi pembelajaran yang disajikan secara verbal. Manfaat audiovisual. Menurut Kinder mengatakan bahwa saat media audiovisual digunakan oleh guru, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, seperti membantu dalam pemahaman peserta didik. Menurut Gopal P. F. menekankan bahwa media audiovisual membantu guru untuk mengatasi kesulitan fisik dalam penyajian materi pembelajaran. Media berbasis komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan
Computer Management Institute. Pemanfaatan meliputi penyajian informasi, isi materi, pelajaran, latihan. Manfaat media komputer. Manfaat komputer di bidang pendidikan sebagai alat presentasi, sebagai pengganti mesin ketik, sebagai alat hitung. Multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Multimedia berbasis komputer. Sistem multimedia komputer ini menggabungkan komputer sebagai sebuah rencana atau tujuan pertunjukan, alat manajemen, dan atau sumber teks, gambar, grafik, dan suara. Penggunaan multi berbasis komputer. Yang pertama, hypermedia world. Yang kedua, media interaktif. Penggunaan interaktif video dapat merangsang perkembangan ranah kognitif, efektif, dan psikimotor siswa. Saya akan menjelaskan tentang media Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi software yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi berupa tulisan, gambar, bentuk, foto, aneka warna, dan jenis tulisan. Fitur live, hybrid, audio, video, dan animasi PowerPoint merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan poin-poin pokok dari materi yang kita sampaikan dengan fitur-fitur yang menarik. Berbagai fitur yang dapat digunakan pada media PowerPoint menjadikan media ini mampu mengkomodir berbagai jenis belajar siswa, baik belajar visual, audio, kinestik, dan juga verbal. PowerPoint merupakan salah satu atau software milik Microsoft Office. Microsoft Office memiliki sejumlah software, yaitu mencangkup Word, Processor, Word 2002, Spreadsheet, Excel 2002, presentasi PowerPoint, email, teleconferencing, meeting, dan DBMS. Akses 2002, media PowerPoint ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks. Keunggulan media PowerPoint selain mudah dibuat oleh guru, juga bisa membangun animasi yang halus. Dengan hal itu, media ini digunakan sebagai media animasi yang mudah dipakai serta menghasilkan animasi yang baik. Siswa sebagai sasaran dalam penggunaan media PowerPoint perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh guru agar media yang hendak digunakan dapat berperan secara maksimal dalam membantu pemahaman siswa. Manfaat media PowerPoint. Manfaat PowerPoint dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, personal presenting pada umumnya. PowerPoint digunakan untuk presentasi dalam pembelajaran klasik seperti proses pembelajaran kuliah, training, seminar, workshop, dan lain-lain. Pada penyajian ini, PowerPoint sebagai alat bantu bagi guru atau instruktur untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, stand alone. Pada pola penyajian ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pembelajaran individu yang bersifat interaktif. Meskipun kadar interaktif tidak terlalu tinggi, namun PowerPoint mampu menampilkan workbook yang sudah diprogramkan. Yang ketiga, web-based. Pada pola ini, PowerPoint dapat diformat menjadi file web atau HTML, sehingga program yang muncul berupa browser
yang dapat menampilkan internet. Media tersebut hanya menjadi kontrol guru dalam penggunaannya. Artinya, hanya guru yang menggunakan media tersebut dan siswa hanya sebagai sasaran penggunaan medianya. Selanjutnya yaitu penerapan media PowerPoint dalam pembelajaran. Penerapan media Microsoft PowerPoint tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sebelum menerapkan suatu media, hendaknya dipilih metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, agar penerapan media Microsoft PowerPoint berguna dan memiliki manfaat yang bermakna. Dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint, maka proses belajar mengajar akan semakin memudahkan bagi siswa dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang media internet. Nah, jadi media internet ini adalah salah satu informasi atau pusat informasi dalam bentuk multimedia. Karena dari semua aspek kehidupan yang berdampak positif maupun negatif bisa kita akses melalui media internet ini. Akan tetapi kita sebagai siswa atau kita sebagai mahasiswa itu harus bisa memfilter atau memanfaatkan media internet ini kita gunakan untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan wawasan kita. Untuk selanjutnya adalah ketika kita sudah mempelajari media internet ini, kita harus mengetahui manfaat-manfaat yang kita dapatkan dalam media internet ini. Yang pertama adalah kita dapat mengembangkan profesional kita. Dalam bentuk seperti apa? Yaitu meningkatkan pengetahuan. Nah, jadi di dalam peningkatan pengetahuan ini kita dapat mengakses berbagai macam materi kuliah kita ataupun materi-materi pembelajaran dapat kita akses di media internet ini. Yang kedua adalah berbagai sumber informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi media internet ini sudah menyediakan berbagai macam informasi yang kita dapatkan. Yaitu salah satunya kita dapat mengetahui berbagai macam media. Nah, di samping itu juga peserta didik harus dapat menggunakan internet ini untuk belajar sendiri secara cepat. Artinya apa? Sehingga dengan kita belajar sendiri ini kita dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan kita dan belajar berinteraksi dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian kita. Nah, artinya apa? Bahwa dengan media internet ini kita dapat mengembangkan pengetahuan kita, mengembangkan keterampilan kita, mengembangkan interaksi kita dengan sesuatu sama yang lain. Nah, itu penjelasan saya mengenai media internet ini. Semoga teman-teman bisa memahami, dan ketika teman-teman bisa menggunakan media internet, jangan lupa untuk memfilter yang bentuk atau sifatnya negatif. Hal demikianlah tidak membawa kemajuan pada intelektual kita atau inteligensi pada diri kita sendiri. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya. Hal demikian juga kita harus dapat memanfaatkan sedemikian rupa untuk bagaimana pengembangan diri kita dan pengembangan terhadap masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah mengatur komunikasi secara teratur. Nah, ketika kita memiliki internet, kita mengakses internet, kita harus mengatur komunikasi kita sedemikian rupa. Lalu manfaat yang kedua adalah sumber belajar atau pusat informasi. Nah, yang pertama adalah bahan baku dalam belajar untuk segala bidang pelajaran. Nah, jadi yang saya katakan tadi adalah internetnya adalah sumber dari segala sumber. Karena kita dapat mengakses berbagai macam materi yang kita akses, baik itu dalam media pendidikan, baik itu dalam evaluasi, apakah itu dalam strategi,
dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus kita dapatkan di dalam internet ini. Kemampuan yang kedua ini adalah akses informasi atau iptek. Nah, kita dapat mengakses ilmu pengetahuan teknologi. Nah, jadi berbagai bidang pun kita dapat mengetahui. Yang ketiga adalah bahan pustaka atau referensi. Nah, jadi kalau kita kurang dari mendapatkan sebuah referensi itu sangat minim yang kita dapatkan, kita bisa mendapatkan dari internet ini, yaitu dengan melalui apa? Yaitu melalui dari kita mencari melalui jurnal, ataupun kita juga bisa membuka Google Scholar. Kita di sana bisa menemukan berbagai macam referensi atau jurnal yang untuk kita jadikan sebuah referensi. Nah, yang ketiga ini yaitu manfaatnya adalah belajar sendiri secara cepat. Artinya, pertama kita harus meningkatkan pengetahuan. Nah, ketika awalnya dasarnya kita belum bisa mengetahui berbagai macam internet yang kita tidak ketahui, nah selanjutnya kita dapat mengetahui, dapat meningkatkan pengetahuan kita. Seterusnya adalah belajar berinteraktif. Nah, belajar berinteraktif ini adalah sekarang apalagi kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat belajar interaksi baik antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, atau siswa dengan lingkungannya. Nah, karena dalam masa pandemi ini kita sering berhadapan dengan laptop, yaitu telepon, yaitu dengan cara bertatap muka melalui telepon. Nah, kita selalu berinteraksi, bisa bertemu guru, antar teman, antar siswa maupun dengan lingkungan. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan di dalam bidang penelitian. Nah, ketika kita sudah mengetahui di media internet ini, kita dapat mengembangkan kemampuan di dalam penelitian kita. Apapun salah satu bakat yang kita miliki, kita harus mengembangkan di dalam media ini kreativitas kita. Lalu yang keempat adalah apa manfaatnya? Yaitu untuk menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, dan pengembangan karir kita. Dalam hal seperti apa? Yaitu meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat lain. Nah, jadi media internet ini adalah salah satu media yang bisa menghubungkan kita kepada semua masyarakat. Yang contohnya kita misalkan di sini di STP Kertajasa ini kita bisa berhubungan mendapatkan informasi dari negara lain, ataupun dari provinsi lain, ataupun dari sekolah lain. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kepekaan permasalahan yang di dunia. Nah, artinya kita dapat mencari berbagai macam prevensi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, atau bahkan kita dapat melihat apa saja kondisi-kondisi permasalahan yang ada di seluruh dunia ini, kita dapat mengaksesnya. Di samping itu juga kita mendapatkan informasi, beasiswa, lowongan kerja, dan pelatihan. Nah, artinya media internet ini jadikan sebagai apa? Sebuah untuk mengetahui kita mendapatkan beasiswa baik di dalam maupun di luar, dan juga kita juga mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai lowongan kerja. Nah, di samping itu juga kita sebagai media internet ini juga sebagai hiburan. Nah, kita bisa melihat musik, bisa melihat film, dan lain sebagainya. Kita menggunakan media internet sebagai sosial media dalam menggunakan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa membuka YouTube juga. Namun, ketika hal demikian sudah kita mengetahui secara menyeluruh, tidak lupa kita untuk menyaring, memfilter media internet ini, karena di media internet ini dapat banyak sekali yang kita temukan, seperti apa? Pornografi. Di samping itu juga media internet ini harus kita waspadai. Kenapa? Karena media internet ini juga bisa menambah virus di dalam komputer kita atau dalam laptop kita. Itu juga media internet ini juga kadang diartikan sebagai seseorang itu media digunakan untuk plagiat
itu untuk mengcopy paste file orang lain kita tempel untuk menjadikan sebuah materi kita. Nah, itu yang harus kita cermati dan harus kita saring. Di samping itu juga di media internet ini bisa kita menghubungkan ke dalam berbagai macam situs, yaitu akademik, pemerintahan, komersial ataupun organisasi, kita bisa menghubungkannya juga. Nah, dengan munculnya sebuah media internet inilah kita dapat belajar secara internet, yaitu ada juga dikenal sebagai belajar e-learning.